Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak semua? Nah, pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali nih. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kapasitor. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, Bapak ingin bertanya nih kepada anak-anak semua. Tahukah kamu kenapa smartphone dan laptop kamu bisa hidup tahan lama tanpa adanya listrik? Nah, coba dipikirkan. Ada yang tahu nggak kenapa smartphone dan laptop kamu bisa hidup tahan lama tanpa adanya listrik? Nah, oke. Kenapa ya? Itu karena di dalam smartphone atau laptop kamu terdapat kapasitor. Nah, jadi pertanyaannya, apa itu kapasitor? Nah, untuk itu, mari ikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Di sini, Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran pada materi kali ini. Jadi, melalui kegiatan pembelajaran, menggunakan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan konsep pada kapasitor dengan tepat dan percaya diri. Untuk indikator pembelajaran, bisa dilihat pada video pembelajaran yang sudah diterapkan, terdapat 8 indikator pembelajaran yang tertera. Silakan dibaca ya. Selanjutnya kita masuk ke materi kapasitas kapasitor. Nah, jadi kapasitor, nama lainnya bisa juga disebut kondensator, adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Nah, kapasitor sendiri terdiri dari dua buah plat konduktor yang dipisahkan oleh isolator yang disebut bahan dielektrik. Nah, sedangkan kapasitas kapasitor adalah besaran fisika yang menunjukkan banyaknya muatan listrik atau yang biasa dilambangkan dengan Q yang disimpan oleh kapasitor ketika dihubungkan dengan sumber tegangan atau V. Nah, jadi ini adalah gambar dari kapasitor. Bisa anak-anak lihat ya semuanya ya. Ada yang bulat besar, ada yang gepeng, ada yang seperti tabung. Nah, kapasitas kapasitor sendiri memiliki persamaan C sama dengan Q per V, yang dimana C itu adalah kapasitas kapasitor yang satuannya itu adalah F. Nah, kemudian Q itu adalah muatan pada kapasitor, ini satuannya adalah C, kolom ya. Dan V itu adalah potensial listrik, yang satuannya adalah volt. Nah, jadi bisa kita lihat pada tabel ini adalah jenis dan gambar pada kapasitor yang nilainya tetap. Nah, kita bisa lihat pada gambar di sini ada nama komponen, gambar, dan ada juga simbolnya. Nah, jadi kita lihat kolom tabel yang pertama itu ada kapasitor keramik. Nah, bisa kita lihat kapasitor keramik itu biasanya bentuknya bulat, namun dia pipih seperti itu, atau juga bisa disebut itu gepeng gitu ya. Nah, kemudian gambar yang kedua itu ada kapasitor polister. Nah, itu dengan gambar seperti itu, yang kapasitor warna hijau itu bisa dilihat. Kemudian ada kapasitor kertas. Nah, kapasitor kertas ini dari selebaran-selebaran kertas terbuatnya. Kemudian ada kapasitor mika. Nah, kapasitor mika bentuknya seperti itu. Nah, jadi kapasitor keramik, kapasitor polister, kapasitor kertas, dan kapasitor mika simbolnya itu sama, yaitu dua garis sejajar seperti yang ada pada gambar. Kemudian ada kapasitor elektrolit. Nah, kapasitor elektrolit ini berbentuk bulat tabung seperti itu ya. Nah, kemudian ada kapasitor tantalum. Nah, bisa dilihat pada gambar kapasitor tantalum itu seperti pada gambar di tabel yang paling bawah. Nah, simbolnya itu bisa dilihat pada gambar ada yang satunya lurus, satunya garis lurus, dan satu lagi garis melengkung. Nah, atau bisa juga satunya itu berbentuk kotak persegi panjang, yang satunya adalah garis lurus.
Nah, jadi bisa ada 3 di sini ya. Yang ketiga itu gambar yang sebelah kanan itu adalah garis lurus dan yang kiri itu seperti tanda kurung seperti itu. Gambar ini diambil dari teknikelektronika.com. Nah, kita masuk ke kapasitas kapasitor keping plat sejajar. Nah, jadi sebenarnya kalian semua pasti sudah tahu karena pada materi sebelumnya keping plat sejajar ini sudah dijelaskan. Nah, jadi pengertian keping plat sejajar ini adalah 2 buah plat yang luasnya sama dan satu platnya itu muatan positif dan satu platnya lagi muatan negatif yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Nah, jadi pada kapasitas kapasitor di sini dihubungkan dengan tegangan sehingga dapat menyimpan muatan seperti itu. Nah, bedanya pada kapasitas kapasitor keping plat sejajar ini, keping plat muatan positif dengan keping plat muatan negatif itu dihubungkan tegangan sehingga nantinya akan berfungsi untuk menyimpan muatan. Nah, kapasitas kapasitor pada plat sejajar itu memiliki persamaan C sama dengan epsilon A per D. Nah, epsilon sendiri itu mempunyai rumus epsilon 0 dikali epsilon R, sehingga rumus awal C menjadi C sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R dikali A per D. Nah, jadi keterangan pada rumus yang pertama C itu adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad. Kemudian ada A itu luas plat keping kapasitor dengan satuan meter kuadrat. Kemudian ada D jarak antara 2 keping sejajar, satuannya meter. Kemudian ada epsilon itu permitivitas bahan, epsilon 0 permitivitas ruang hampa. Nah, jadi permitivitas ruang hampa ini nilainya ada ketetapannya yaitu 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. Kemudian ada epsilon relatif. Nah, ini epsilon R itu permitivitas relatif tergantung dari masing-masing bahannya. Nah, kemudian kita masuk pada materi kapasitas kapasitor pada bola konduktor. Di sini kita bisa lihat terdapat gambar ada 2 buah bola konduktor yang bola pertama itu yang bola kecil itu adalah muatan positif dan bola yang lingkarnya besar itu dilapisi dengan muatan negatif. Nah, yang dimana jaraknya A untuk bola yang kecil dan untuk bola yang besar adalah dari pusat itu jaraknya B. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar bahwa muatan positif pasti akan bergerak ke medannya pasti akan bergerak ke luar. Nah, ke muatan negatif seperti itu. Sehingga kapasitas kapasitor pada bola konduktor ini memiliki persamaan C sama dengan I dibagi dengan delta V. Nah, karena tadinya kan muatan positif. Nah, itu bergerak keluar ke muatan negatif. Jadi di sini terdapat delta V atau beda potensial. Nah, sehingga rumusnya menjadi C sama dengan 1 per K dikali B dikali A per dalam kurung B kurang A. Nah, yang dimana keterangannya adalah A sama dengan jari-jari dalam bola dengan satuan meter, B itu jari-jari di luar bola. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadinya. Sedangkan K itu adalah konstanta elektrostatik dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Selanjutnya itu ada delta V adalah beda potensial. Nah, sampai di sini paham ya? Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu ada rangkaian kapasitor. Nah, namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang rangkaian kapasitor, sebaiknya anak-anak semua harus mengerti tentang lambang kapasitor di dalam rangkaian. Nah, jadi lambang kapasitor di dalam rangkaian itu ada kapasitor tetap yang lambangnya itu 2 garis jajar lurus, kemudian ada kapasitor elektrolit yang gambarnya 1 garis lurus dan 1 lagi garisnya melengkung. Kemudian ada kapasitor variabel itu
di mana ada dua garis lurus namun ada tanda panah yang melambangkan bahwa kapasitor tersebut bisa diatur-atur nilainya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke rangkaian kapasitor. Nah, jadi rangkaian kapasitor itu ada dua. Yang pertama adalah rangkaian seri dan yang kedua itu adalah rangkaian kapasitor paralel. Nah, yang pertama kita bahas rangkaian seri. Nah, jadi pada rangkaian seri kita lihat pada gambar kapasitor 1, kapasitor 2 dan kapasitor 3 itu terhubung satu kawat, masih satu sejajar dengan kawat seperti yang ada pada gambar dan dihubungkan dengan tegangan. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kemudian di sini Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q seri. Nah, jadi muatan pertama itu nilainya sama dengan muatan kedua, itu sama dengan muatan ketiga sama dengan Q seri. Kemudian ada V seri. Kemudian bisa kita lihat V serinya itu sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3 yang ada pada gambar. Nah, kita ketahui pada slide sebelumnya bahwa rumus kapasitor itu adalah C sama dengan Q per V. Nah, sehingga apabila yang ditanya V, tinggal kita pindahkan saja menjadi V sama dengan Q per C. Nah, jadi apabila V seri sama dengan V1 tambah V2 tambah V3, itu bisa kita ubah menjadi Q seri dibagi C seri sama dengan Q1 dibagi C1 tambah Q2 per C2 tambah Q3 per C3. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa nilai Q1 itu sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan sama dengan Q seri. Sehingga di sini bisa kita coret. Nah, menjadi hasilnya adalah 1. Nah, jadi 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, jadi ini adalah untuk persamaan rangkaian daripada kapasitor rangkaian seri. Kemudian kita masuk ke rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian paralel bisa kita lihat pada gambar bahwa kawatnya itu dia sudah berbeda, yang menghubungkan kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3 dan seterusnya itu akan berbeda kawatnya. Dia ada percabangannya seperti itu. Sedangkan rangkaian seri itu tidak memiliki percabangannya gitu. Nah, jadi dari C1 ke C2 itu ada percabangannya untuk ke C3 dan seterusnya. Nah, jadi di sini dihubungkan dengan tegangan. Jadi dari gambar tersebut muatan Q akan terbagi. Nah, jadinya Q paralel itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Sedangkan tegangannya itu V paralel sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, jadi kebalikannya ya. Di sini V-nya yang sama, V-nya yang sama di tiap kapasitornya. Nah, seperti yang rangkaian seri tadi, bahwa kita sudah belajar tadi ya, yaitu C sama dengan, bahwa kita sudah mengetahui tadi ya, bahwa C sama dengan Q per V, sehingga apabila Q yang ditanya itu menjadi C dikali V. Nah, jadi bisa kita buat Q paralel sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 itu menjadi CP. P ini kita singkat saja ya, karena terlalu panjang seperti itu. Jadi CP dikali VP sama dengan C1 kali V1 tambah C2 kali V2 tambah C3 dikali V3. Nah, karena nilainya V-nya, karena nilai V-nya sama, maka bisa kita coret sehingga kapasitor paralel itu sama dengan C1 tambah C2 ditambah C3. Nah, jadi ini adalah persamaan daripada rangkaian paralel. Sebaiknya anak-anak harus ingat dan ulang-ulang lagi pada pelajaran kali ini. Oke, jadi ini adalah persamaan rangkaian paralel. Nah, diingat ya. Selanjutnya kita masuk ke
energi kapasitor. Nah, jadi ada yang tahu nggak apa itu energi kapasitor? Nah, jadi energi kapasitor adalah energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, jadi biasanya itu dilambangkan dengan W, dengan persamaan W sama dengan setengah CV kuadrat. Nah, karena kita telah mengetahui tadi sebelumnya bahwa C itu sama dengan Q dibagi V, maka bisa kita ubah rumusnya menjadi W sama dengan setengah Q dikali V. Atau bisa juga W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Nah, jadi itu hanya mengubah C-nya menjadi Q per V. Nah, energi kapasitor ini dilambangkan dengan W dan satuannya adalah Joule, seperti itu. Nah, perlu anak-anak ingat bahwa biasanya pada soal kapasitor itu satuannya adalah mikrofarad. Nah, jadi apabila dia memiliki satuan mikrofarad, harus kita ubah terlebih dahulu menjadi satuannya farad. Nah, jadi perlu diketahui bahwa 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 farad. Nah, jadi ini perlu diingat ya. Nah, baik. Kita coba masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal pertama, Bapak ingin minta kalian yang menjawab soalnya, seperti itu. Coba kalian jawab soalnya di kertas kalian masing-masing. Nah, soalnya yaitu 3 kapasitor terangkai seri paralel seperti gambar. Nah, jadi ini gambarnya ya. Nah, jadi jika C1 sama dengan C2 itu sama dengan 2 mikrofarad dan C3 itu sama dengan 4 mikrofarad, maka kapasitas penggantinya adalah, nah, jadi yang ditanya di sini adalah C total. Nah, jadi di sini untuk C2 dan C3 itu kan rangkaiannya paralel kan? Karena dia ada percabangannya dari C1-nya, seperti itu. Nah, maka CP-nya itu sama dengan C2 ditambah C3. Nah, untuk C1 dan CP itu rangkaiannya seri nanti jadinya, karena C2 dan C3 itu sudah diparalelkan. Sehingga C totalnya itu rumusnya 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah dengan 1 per CP. Nah, selanjutnya kalian yang melanjutkan, sehingga di sini Bapak akan menampilkan jawabannya saja seperti itu. Sehingga kalian bisa memastikan apakah jawabannya sudah benar atau belum, seperti itu ya. Nah, jadi di dalam video ini telah Bapak cari bahwa jawabannya itu adalah C total sama dengan 3 per 2 mikrofarad. Atau bisa kita sederhanakan, C total sama dengan 3 per 2 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Oke ya, paham ya? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Nah, jadi contoh soal nomor 2 ini 5 kapasitor disusun seperti pada gambar. Nah, bisa dilihat ya gambarnya ya. Nah, jadi pada gambar tentukan muatan pada C1. Nah, jadi yang ditanya adalah muatan yang terdapat pada kapasitor C1. Nah, jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu kapasitor penggantinya atau C totalnya. Pada gambar kita bisa sederhanakan bahwa C2 dengan C3 itu mereka itu seri gitu. Sehingga bisa kita buat 1 per CS1 sama dengan 1 per C2 tambah 1 per C3. Nah, 1 per C1 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Nah, kita samakan penyebutnya. 1 per C1 sama dengan 6, kemudian 2 tambah 1. Sehingga 1 per C1 sama dengan 3 per 6. Dan CS1 sama dengan 2. Karena 6 bagi 3 itu 2. Kemudian, kapasitor seri yang didapat tadi itu paralel dengan C4. Jadi C paralel sama dengan, kalau dia paralel kita hanya menjumlahkan saja seperti itu ya. Jadi CP sama dengan CS1 ditambah C4. Nah, jadi CP sama dengan 2 ditambah 7 dan CP sama dengan 9. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nih bahwa
C2, C3, dan C4 itu C totalnya itu adalah 9 seperti itu. Jadi kita untuk mencari C total dari keseluruhan rangkaian, kita tinggal serikan saja. Nah, menjadi 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per CP tambah 1 per C5 seperti itu. Sehingga 1 per C total sama dengan 1 per 6 karena C1 nya 6 tambah 1 per 9 tambah 1 per 18 karena nilai C5 nya di sini adalah 18. Nah, jadi 1 per C total sama dengan, kita samakan penyebutnya jadi 18. 18 bagi 6 3 kali 1 3 tambah 18 bagi 9 2 kali 1 2 tambah 1. Nah, sehingga C total sama dengan 18 per 6. Itu hasilnya sama dengan C total menjadi 3 mikrofarad. Disederhanakan, C total bisa kita sederhanakan menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Nah, intinya pada soal ini adalah besar muatan pada kapasitor yang pertama, yaitu ditanya Q1. Nah, rumusnya itu Q1 sama dengan seperti yang kita ketahui tadi sebelumnya, Q1 sama dengan C total dikali dengan V. Nah, sehingga bisa kita masukin nilainya, yaitu C totalnya sudah kita dapatkan 3 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 6. Nah, 3 kali 6 yaitu 18, sehingga Q1 sama dengan 18 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, bisa kita sederhanakan kembali menjadi Q1 sama dengan 18 mikrokolom. Nah, jadi besar muatan pada kapasitor yang pertama itu adalah 18 mikrokolom. Oke, sampai sini saja materi kita. Apabila ada yang tidak mengerti, bisa diulang-ulang kembali videonya. Nah, jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah yang pertama, kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Yang kedua, kapasitas kapasitor adalah besaran fisika yang menunjukkan banyaknya muatan listrik. Yang ketiga, kapasitor terbagi menjadi dua, yaitu kapasitor seri dan kapasitor paralel. Dan yang keempat, energi kapasitor adalah energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, itulah dia kesimpulan kita pada materi kali ini. Setelah ini, silakan menjawab kuis yang Bapak berikan melalui Google Classroom. Linknya sudah ada di situ ya. Dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.